Sebagaimana pada pembahasan yang lalu, bahwa stres dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik, seperti peningkatan tekanan darah, gangguan pencernaan, insomnia, sakit kepala, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Maka stres pun memiliki hubungan dengan fisik, seperti seseorang yang lelah mudah terkena infeksi dan stres. Tentu kelelahan itu tidak saja disebabkan ia kurang tidur atau merokok terlalu banyak. Stres pun kini telah diketahui turut mengacaukan sistem imunologi, seperti yang dikatakan oleh Hans Selye, jika kita selalu dikelilingi dan dihinggapi oleh kuman, tetapi kita tidak jatuh sakit sampai kita terserang oleh stres, maka apakah yang menyebabkan penyakit kita itu? Kumannya, atau stresnya? Seseorang bisa mual dan mulas tiba-tiba saat ia menghadapi situasi yang menegangkan atau mencemaskannya. Kita bisa melihatnya dari seseorang yang demam panggung, ia akan gugup berlebihan dan takut. Ada juga seseorang yang saat marah mampu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tangan dan kakinya terasa dingin, di mana ini diidentifikasikan sebagai pengaruh stres ringan sementara tubuh bagian dalamnya terasa panas. Gangguan-gangguan seperti sensasi mual, muntah tanpa ada yang keluar, sariawan, dan diare dapat diakibatkan oleh stres. Malah kebanyakan orang dapat dipastikan menderita demikian karena stres, daripada karena kurangnya asupan makanan. Imun mereka menurun sepanjang stres mereka naik. Bahkan seseorang yang sangat peduli dengan asupan gizi pun bisa terkena kanker. Seorang perempuan berusia awal 20-an terserang demam rematik. Setidaknya itulah yang dikatakan dokter kepadanya. Ia tidak mengerti sama sekali mengapa ia bisa terkena penyakit sejenis rematik. Padahal ia bukan seseorang yang hobi mandi malam, sementara beberapa orang menuduhnya sering mandi malam. Ia juga bukan seorang yang obesitas jika itu yang dianggap menjadi sumber rematik. Lututnya tiba-tiba terasa seperti patah. Ia berdiri, lalu terjatuh karena satu kaki tidak mampu menyangga tubuh atas. Ia pun harus berdiam sambil menahan rasa sakit sebelum persendian itu kembali seperti semula. Sayangnya, setelah kejadian itu, ia selalu terserang demam yang cukup lama. 3 kali ia mengalaminya dalam kurun waktu 1,5 tahun, selama 1 sampai 2 minggu. Ia mengaku tak ada yang salah dengan gaya hidupnya. Tidak ada yang berbeda dari tahun lalu. Namun, ia mengakui satu hal, ia merasa lebih stres dari sebelumnya. Tentu saja ia tidak mengatakannya kepada dokter. Ketika dokter menyuruhnya untuk ronsen, ia malah menolak. Lucunya, ia tidak pernah tahu apa yang menyerang lututnya dan setelah ia menolak untuk dironsen, ia malah sembuh secara misterius. Mysterious? Ya. Meskipun ia percaya bahwa sebenarnya penyakit itu belum menghilang total dari tubuhnya, tetapi penyakit itu tidak pernah kembali. Dari situlah, ia mulai meneliti cara kerja dirinya sendiri. Jika ia mulai merasa stres yang amat berlebihan, ia akan langsung mengurangi aktivitasnya. Lain lagi dengan seseorang yang merasa tertekan dan kecewa lantaran harapan yang tidak sejalan dengan kenyataan. Ada seorang perempuan muda yang terkena ma akut. Saat ia tiba-tiba dipanggil bosnya untuk rapat besok pagi, ia merasa terdesak. Desakan itu membuatnya mual dan muntah-muntah malam itu juga. Apa yang terjadi padanya? Tidak bisa menjelaskan. Yang dapat ia pikirkan saat itu hanyalah waktunya bersama keluarga terganggu gara-gara panggilan bas yang sangat tiba-tiba. Sedang berlibur hari itu? Mungkin bosnya tidak tahu, tapi ia tidak suka bosnya memberitahu bukan pada hari kerja. Sudah cukup lama ia menderita ma tersebut, tapi penyakit itu tidak selalu datang setiap saat. Ada waktu-waktu tertentu, misal setelah ia makan, ia membuka media sosial dari ponselnya, membaca sesuatu yang tidak ia sukai dan ia merasa mual. Stres memang amat cepat mentransfer sesuatu ke dalam tubuh, dan perut selalu menjadi sasaran terbaik. Di sisi lain, mengapa orang-orang rentan sekali dengan virus dan kuman saat mereka sedang sibuk mengerjakan tesis, merawat bayi yang baru lahir, atau menghadapi masalah berat? Ibaratnya, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Di sisi lain, mengapa orang-orang rentan sekali dengan virus dan kuman saat mereka sedang kurang makan, kurang tidur, terlalu sering merokok, makan makanan cepat saji? Orang-orang terus menyalahkan itu semua. Mungkin benar, tapi alasan-alasan itu hanya menempati beberapa persen penyebab seseorang bisa terserang kuman. Mari kita ambil kasus kurang tidur. Bagaimana jika seseorang tidak tidur 23 jam? Ia bahkan kehujanan dalam waktu tersebut, dan ia harus mengoreksi beberapa lembar pekerjaan siswa-siswanya. Siangnya ia bekerja, malamnya ia begadang dengan temannya. Namun nyatanya, ia tidak jatuh sakit. Ia hanya butuh tidur pada hari setelahnya selama beberapa jam, setelah itu ia bugar kembali. Ia merasa senang dengan pekerjaannya.
Ia kehujanan setelah pulang bekerja, tapi ia kembali senang saat begadang bersama teman-temannya. Ya, ia tidak terserang penyakit apapun, bukan karena ia kebal dengan penyakit, melainkan karena ia senang dengan kegiatannya. Hanya sebatas senang, tanpa ada ambisi, harapan berlebih, ataupun tekanan lainnya. Stres sangat erat kaitannya dengan perasaan. Kita tahu betul betapa bahayanya perasaan tersebut. Hari ini Anda menahan marah, tapi reaksinya baru dirasakan tubuh beberapa hari kemudian atau bahkan beberapa tahun kemudian. Anda menyimpan perasaan yang belum selesai tersebut dalam bilik rasa Anda. Jika bilik rasa itu penuh, ia akan ikut keluar, dan saat perut sudah tidak dapat menanggungnya, mereka perasaan-perasaan buruk akan berlari ke persendian, darah, atau mungkin otak. Seorang laki-laki yang masih berumur belasan tahun akan terserang demam setiap ia hendak menghadapi ujian sekolah. Orang tuanya sudah sangat hafal dengan kebiasaan itu. Syukurlah, ia cepat pulih jika ujian itu berakhir. Tidak perlu menyimpan kekhawatiran lagi kecuali menjelang ujian semester depan. Bagaimana jika itu anak Anda? Anda tidak tahu kapan ia akan sembuh, sementara ada isu yang mengatakan bahwa penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Anda pun khawatir dan akhirnya terserang migrain berkepanjangan. Sesekali Anda merasa tekanan darah Anda naik, dan kekhawatiran itu tidak kunjung reda kecuali jika Anda belajar pasrah. Namun, mengapa stres menyerang fisik manusia 1A dengan cara yang berbeda? Menurut S1MCH Pronunciation Code dan Eichmann, hal itu terjadi karena respons psikosomatik orang-orang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Selain perbedaan fisik dan kepribadian, orang-orang juga memiliki penyakit yang berbeda-beda. Terjadinya penyakit pun kadang-kadang tidak sengaja. Misalnya, suatu insiden atau kematian seseorang dapat menimbulkan penyakit ginjal pada orang lain. Pada umumnya, seseorang tahu apa itu penyakit dan memahaminya kemungkinan besar dari orang tuanya. Seorang anak belajar mengartikan kemarahan sebagai suatu fungsi dari urat nadi karena ibunya selalu terserang tekanan darah tinggi jika sedang marah. Dengan kata lain, suatu organ atau sistem dalam tubuh seseorang dapat menjadi senjata kehidupannya. Jika ia merasa terancam, ia akan menggunakan organ atau sistem itu. Jika kehidupannya tenang dan makmur, maka kemungkinan besar organ atau sistem itu tidak pernah digunakan. Namun, jika kehidupannya rusuh dan penuh kesulitan, maka ia akan bereaksi. Contohnya, seseorang yang semula tidak memiliki penyakit MA, akhirnya terserang MA karena ia selalu terlambat makan. MA itu makin sering ia alami jika stresnya makin sering terjadi. Saat imun seseorang NG menurun, penyakit akan muncul yang paling rentan diserang. Ya, tubuh memang sangat jujur dalam memanifestasikan stres seseorang.